Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam rumus sum. Di sini di layar sudah kita lihat kita akan bahas 4, yaitu sum, sum if, sum ifs, kemudian sum product. Nah, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Oke, lanjut teman-teman. Yang pertama yaitu sum ya teman-teman ya. Nah, sum ini digunakan untuk menjumlah suatu data yang ada di satu atau beda kolom. Nah, ada dua cara menggunakan sum. Nah, kita coba cara yang pertama. Kita ketik sum, kemudian kita kurung buka, kemudian kita bisa milih satu-satu. Kemudian untuk pemisahnya biasanya kita pakai titik koma ya teman-teman. Ada juga yang menggunakan koma, untuk yang Excel-nya menggunakan bahasa Inggris biasanya sih. Kemudian F4, kemudian F5 dan seterusnya ya teman-teman. Ini sampai ke bawah sampai F23. Ya, sudah kita sampai F23, yaitu F3 hingga F23. Jumlahnya 60 juta ya teman-teman, ini gaji pokok. Ini contoh saja datanya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Kita ketik sum lagi, kurung buka. Kita bisa menggunakan range. Nah, range ini digunakan untuk apabila penjumlahannya itu satu kolom, enggak ada yang terpisah-pisah ya. Hasilnya sama. Nah, untuk yang menggunakan cara pertama ini, kita bisa mengurangi salah satu penjumlahan apabila tidak ingin menjumlah. Misalnya F13 tidak ingin kita jumlah, otomatis dia akan berkurang hasilnya 2 juta. F13 yang ini ya, ini teman-teman ya. Oke, lanjut, kita copy dulu hasilnya. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua yaitu sum if. Nah, sum if ini kita bisa menggunakan beberapa kriteria. Kita nanti ambil contoh semua nggak apa-apa. Ada 3. Kita ambil contoh, yaitu kita ketik dulu sum if kurung buka. Nah, di sini ada bisnya, kalau nanti dipraktekkan ada range, titik 2, kemudian kriteria sama sum range. Nah, di sini kita harus memilih range dulu. Range dulu itu yang di kolom D ini, yaitu kita contohkan seperti ini. Kemudian kriterianya itu harus yang ada di kolom D teman-teman ya. Misalnya manager. Nah, kenapa pakai tanda petik? Karena untuk kata-kata atau huruf itu di Excel harus menggunakan tanda petik supaya bisa terbaca oleh rumusnya. Nah, yang ketiga yaitu sum range, yaitu yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan yaitu gajinya, teman-teman. Mungkin kita perlu tutup. Oke, jadi total gaji manajer yang di sini ada 3 manajer itu 15 juta ya. Bisa dilihat ini, kita juga bisa menjumlahkan secara manual sum untuk mengetes. Kemudian seperti ini teman-teman. Nah, 15 juta juga sama. Kemudian kita bisa mencoba juga yang supervisor teman-teman ya. Sum, kemudian sum if, dan range-nya sama. Ini kita harus sampai bawah, kemudian coba tanya, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian range-nya. Oke, selesai. 21 juta untuk supervisor ya, teman-teman. Di sini yang staff ya, sum if.
Nah, untuk staf total gajinya 24 juta. Yang ketiga yaitu SAM IFS. Kita ambil contoh yaitu SAM IFS. Nah, di sini kita akan menggunakan penjumlahan, yaitu berapa jumlah gaji manajer yang pendidikannya S3, teman-teman ya. Kita ambil contoh. Kita ambil SAM range. Ini yang pertama itu angka yang akan dijumlahkan, kemudian kriteria yang pertama, kriteria range-nya di sini ya teman-teman. Kemudian kriterianya apa yang ada di kolom D ini, misalnya manajer, jangan lupa menggunakan tanda petik, koma. Kemudian kriteria yang kedua teman-teman, kriteria kedua pendidikannya, yang titik koma, pendidikannya apa nih yang menjumlahkan, misalnya S2 ya, tanda petik, kemudian kurung tutup. Oke. Nah, di sini untuk jabatan manajer dengan pendidikan S2 jumlahnya yaitu 10 juta, teman-teman. Kita ambil contoh lagi, SAM IF untuk jabatan supervisor yang pendidikannya S1. Yang pertama sum range yaitu nominal yang akan jumlahkan, kriteria yang pertama range-nya, kemudian kriterianya apa, kemudian kriteria yang kedua, kriterianya apa itu, S1 kurang tutup. Nah, untuk jabatan S1 gajinya totalnya 14 juta. Lanjut yang keempat yaitu SAM produk. Nah, tadi saya menyiapkan datanya. Di sini saya sudah siapkan datanya yang kita perbesar. Nah, di sini ada nilai 1, nilai 2, kemudian nilai 3. Nah, SAM produk ini digunakan untuk menjumlah hasil perkalian dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 secara horizontal, teman-teman. Misalnya kita contohkan 2 dikali 4 dikali 3, hasilnya 24. Kemudian rumusnya kita turunkan sampai dengan ke bawah. Nah, di sini nilai 24, 6, 45, 32 dan 20 ini dapat dipersingkat dengan menggunakan SAM produk. Kita contohkan ya, teman-teman. Sama dengan SAM produk kurung buka. Nah, nanti akan ada array 1. Nah, kita klik di sini, kemudian titik 2, array 2, kemudian kita titik koma, array 3. Nah, kita kurung tutup, kita enter, teman-teman. Hasilnya 127 ya. Kemudian kita bisa mencoba merumus SAM di sini. Dari nilai 24, 6, 45, 32, 20 ini akan kita SAM. Hasilnya apakah sama? Kita menggunakan range saja biar cepat lah. O3 sampai dengan O7. Kita kurung tutup. Hasilnya sama, teman-teman, 27. Jadi apabila dari teman-teman ingin menggunakan rumus yang seperti ini, bisa langsung menggunakan SAM produk, tidak perlu mengalih satu-satu, bisa langsung dengan SAM produk. Oke teman-teman, ini akhir dari video saya. Kita sudah menjelaskan terkait SAM, SAM IF, SAM IFS, dan SAM produk. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa diaplikasikan di tempat kerja, tempat kuliah, maupun di pendidikan untuk mengerjakan tugas sih salah satunya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel saya, teman-teman, untuk mendukung saya supaya tetap semangat membuat trik-trik dan tips seputar Excel. Apabila ada permintaan video terkait
tips Excel, bisa komen ataupun DM saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.